Perkenalkan, nama saya Michael Fajar Aulia. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi angkatan tahun 2022. NIM saya 2209 116018. Kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Algoritma Struktur Data yang diampu oleh Bapak Putut Pamilih Widakdo, Eskom Mkom. Langsung saja ke poin pertama. Pembahasan pertama yaitu mengenai apa itu algoritma, manfaat dalam mempelajarinya, serta contoh implementasinya. Apa itu algoritma? Secara singkat, algoritma itu merupakan langkah-langkah terstruktur dan terdefinisi dengan jelas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma itu sendiri merupakan instruksi-instruksi yang diikuti dalam urutan tertentu untuk mencapai solusi yang diinginkan. Apa saja manfaat dalam mempelajarinya? Yang pertama itu mempermudah pemecahan masalah atau problem solving. Dengan mempelajari algoritma itu, kita dapat mengembangkan pemikiran analitis dan strategis dalam menyelesaikan masalah yang dengan lebih efisien. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi. Algoritma yang baik dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, ruang, dan energi. Yang ketiga itu peningkatan logika pemrograman. Algoritma itu sendiri kan melibatkan pemikiran yang logis yang dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan programming. Yang keempat itu pengembangan kreativitas. Mempelajari algoritma itu melibatkan pemikiran kreatif dalam mencari solusi yang efisien dan inovatif. Nah, apa contoh implementasinya? Di sini saya berikan contoh algoritma itu algoritma searching atau pencarian menggunakan teknik linear search dengan menggunakan Visual Studio Code sebagai media dan bahasa pemrograman Python. Langsung saja kita coba di sini. Kita akan mencari target yaitu 1. Nah, langsung timbul jawabannya, elemen ditemukan pada indeks ke-3. Kenapa 3? Karena di sini dia mulai ngitungnya tuh di sini tuh depannya 0, ini 1, 2, dan ini indeks ke-3. Jadi jawabannya adalah 3. Kembali ke pembahasan tadi. Poin kedua akan membahas mengenai apa itu struktur data, manfaat dalam mempelajarinya, serta contoh implementasinya. Yang pertama, pengertian. Struktur data itu merujuk pada cara-cara untuk menyimpan, mengatur, serta mengelola data dalam komputer agar data itu dapat diakses dan digunakan secara efisien. Struktur data itu memberikan kerangka kerja untuk merepresentasikan hubungan dan interaksi antar elemen-elemen datanya. Contoh struktur data itu kayak array, linked list, stack, queue, serta tree dan graph. Apa manfaat dalam mempelajarinya? Yang pertama itu pengorganisasian data yang lebih efisien. Struktur data itu sendiri memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data dengan cara yang lebih efisien, sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja aplikasi. Yang kedua itu manfaatnya peningkatan kinerja algoritma. Dengan memilih struktur data yang tepat, kita dapat meningkatkan kinerja algoritma dalam memproses data. Yang ketiga itu pemecahan masalah dengan lebih baik. Pemahaman tentang berbagai struktur data memungkinkan pemilihan yang tepat dalam memecahkan masalah yang kompleks, kayak penemuan solusi lah. Yang keempat itu reusabilitas kode. Struktur data itu dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks programming, kayak dia dapat digunakan berulang kali gitu. Contohnya apa? Contoh implementasinya itu ada di sebelah ini, queue. Struktur data queue itu mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in first out, yang berarti elemen pertama yang dimasukkan maka dia yang akan keluar duluan. Konsepnya itu kayak antrian yang dimana orang yang duluan masuk berarti dia yang pertama dilayani.
Poin ketiga itu akan membahas mengenai sequential, selection, dan looping. Apa itu sequential? Sequential itu merujuk pada urutan atau tindakan yang berurutan. Dalam programming atau pemrograman, sequential itu mengacu pada tindakan atau instruksi yang dieksekusi dalam urutan tertentu. Program sendiri akan menjalankan instruksi satu persatu sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Contohnya itu seperti di samping ini. Nggak kelihatan ya? Oh, ada kelihatan sih. Nah, itu ada algoritma hitung luas. Algoritma hitung luas dimulai dengan terminator mulai, lalu deklarasi variabel panjang, lebar, dan luas, lalu input value atau nilainya dari panjang dan lebar. Jadi setelah itu proses hitung luasnya dengan rumus panjang kali lebar, lalu print hasilnya atau tampilkan hasilnya, lalu yang terakhir diakhiri dengan terminator selesai. Nah, berikutnya itu adalah pengertian dan contoh selection. Selection atau pemilihan yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan atau yang sudah ditetapkan. Dalam konteks programming, selection atau pemilihan itu dilakukan menggunakan pernyataan kondisional seperti if else atau switch case. Pernyataan itu sendiri memungkinkan program untuk memilih tindakan atau instruksi yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi yang sudah ditetapkan. Contohnya itu seperti di samping ini. Nah, sini samping ini. Algoritmanya itu dia memberikan penjelasan atau membahas mengenai apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Di sini mulai dengan terminatornya, yaitu terminator mulai atau start. Lalu kemudian baca atau input usia, yaitu input nilai lah. Lalu dia akan ngecek jika usianya itu lebih dari 17 atau sama dengan 17, maka hasilnya itu true atau benar. Jika dia kurang dari itu, maka dia false atau tidak benar. Jika dia true, dia akan menampilkan tampilan Anda sudah dewasa. Jika dia false, dia akan menampilkan Anda belum dewasa. Lalu terakhir akan diakhiri dengan terminator selesai. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai looping atau perulangan. Looping atau perulangan merupakan tindakan mengulang instruksi atau kode blok instruksi dalam program. Dengan menggunakan perulangan atau looping, kita dapat melakukan tindakan yang sama berulang kali berdasarkan kondisi atau iterasi yang ditentukan. Dalam konteks programming, terdapat beberapa jenis looping kayak for dan while yang memungkinkan kita untuk mengulang instruksi yang sama dengan cara yang lebih terkontrol. Berikutnya itu poin keempat, ada pembahasan mengenai apa yang dimaksud sequential search dan binary search. Lalu yang berikutnya itu ada pembahasan mengenai contoh-contohnya. Yang pertama itu pembahasan mengenai sequential search. Sequential search merupakan metode pencarian yang dengan mengunjungi setiap elemen atau indeks dalam urutan linear, dalam urutan satu linear untuk mencari elemen yang dicari. Proses ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dengan elemen yang dicari satu persatu secara berurut. Contohnya itu kayak kita punya X itu, kita pengen nyari X itu 5. Kita punya list itu 2, 1, 5, dan 3. Nah, dia pertama-tama dia akan dari depan, dari 2 dulu. Dia akan ngecek apakah 2 itu sama dengan X atau tidak. Jika dia tidak, maka lanjut. Maka jika dia 2 itu sama dengan X, maka dia akan menampilkan hasilnya. Kelebihan dari sequential search itu dia bisa digunakan dalam bentuk linear apapun, termasuk yang linear yang gak berurut. Tapi kekurangannya itu dia memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode searching yang lain, karena dia itu ngecek satu persatu per indeks atau per elemen.
Nah, ini contoh penerapannya. Di sini kita mencari angka 7 dengan array 9152276113. Itu codingnya. Kita coba saja langsung. Aduh, mana aja. Ini clear dulu. Nah, kalau dijalankan dia akan menampilkan seperti ini. Elemen ditemukan pada indeks keempat. 0, 1, 2, 3, dan 4. Begitu cara kerjanya. Berikutnya pembahasan mengenai binary search. Binary search merupakan metode pencarian yang efisien yang digunakan pada urutan terurut secara teratur, seperti array atau daftar yang sudah diurutkan secara naik atau turun, ascend atau descend. Metode ini itu membagi urutan menjadi dua bagian dan mencari elemen yang dicari di salah satu bagiannya, lalu mengabaikan setengah lainnya di setiap langkahnya. Kelebihannya itu kompleksitas waktu yang lebih rendah dibandingkan dengan searching yang kita bahas sebelumnya, yaitu sequential. Tapi binary search itu cuma berlaku untuk urutan atau array yang sudah berurut secara teratur. Ini contoh penerapannya, contoh implementasinya. Di sini dia mencari 23. Mana tadi? Hilang. Wes. Pada intinya binary search itu dia akan membagi dua. Ini kan pertama kan ada satu linear yang terurut, dia itu akan dibagi menjadi dua, di kiri dan kanan. Dia akan ngeceknya itu berdasarkan low, mid, dan high. Low itu data yang paling kiri, mid itu yang tengah, high itu yang paling ujung kanan. Begitu cara kerjanya. Poin kelima atau poin terakhir di sini akan membahas mengenai apa itu algoritma tree, lalu penjelasan AVL tree, cara kerja dan contohnya, binary search tree, cara kerja dan contohnya, lalu yang terakhir itu binary hash tree, hash atau hive tree itulah, lalu cara kerja dan contohnya. Yang pertama itu algoritma tree. Algoritma tree atau algoritma pohon merupakan algoritma yang berkaitan dengan struktur data pohon. Pohon atau tree itu terdiri dari simpul atau node yang terhubung dengan garis-garis atau edge, di mana setiap simpul memiliki satu simpul induk kecuali simpul akar yang tidak memiliki simpul induk. Sebelah itu contohnya. Yang warna oranye itu kelihatan nggak sih? Yang warna oranye itu simpul induknya, yang lainnya itu akarnya. Berikutnya membahas mengenai AVL tree. AVL tree merupakan salah satu jenis pohon biner seimbang yang mengatur keseimbangan antara tinggi sub pohon kiri dan sub pohon kanan, jadi kayak sama rata gitu. Pohon AVL memiliki aturan bahwa selisih tinggi sub pohon kiri dan sub pohon kanan dari setiap simpul itu tidak boleh lebih dari 1. Jika perubahan operasi penyisipan atau penghapusan mengakibatkan ketidakseimbangan di tree-nya itu, maka AVL tree itu bakal melakukan rotasi supaya dia itu mempertahankan sifat AVL tree-nya. Nah, kayak contoh di samping ini, dimulai dengan AVL tree kosong, lalu kita sisipkan simpul-simpul 339, 33,9, 8,21, 53,61 dan 11 sesuai dengan aturan AVL tree. Setiap kali sebuah simpul disisipkan,
AVL tree akan mempertahankan keseimbangan dengan melakukan rotasi jika diperlukan. Setelah menambahkan semua simpul, pohon AVL terbentuk dengan benar. Pada setiap simpul, perbedaan tinggi antara sub pohon ke kiri dan kanan itu tidak lebih dari 1. Itu tuh buat menjaga keseimbangan pohon AVL-nya. Seperti yang dilihat itu di sini tuh. Itu kan perbedaannya cuma yang di 11 itu, paling bawah. Selanjutnya membahas mengenai binary search tree. Binary search tree atau BST merupakan struktur data pohon biner yang memiliki properti khusus. Pada BST, untuk setiap simpul atau node, nilai pada simpul tersebut lebih besar daripada semua nilai di sub pohon kiri dan lebih kecil daripada semua nilai di sub pohon kanan. Dengan demikian, pencarian elemen dalam BST dapat dilakukan secara efisien dengan menambahkan nilai pada simpul saat mencari nilai yang diinginkan. Misalkan nih, kayak yang di sebelah nih, kita punya simpul atau node itu 5, 3, 8, 2, 4, 7, dan 9. Nah, untuk kita pengen nyari elemen 4 nih. Untuk cari elemen itu tuh kita mulai dengan yang paling pertama yaitu root atau akarnya yaitu 5. Kemudian kita gerak ke kiri atau 3 karena nilainya lebih kecil. Lalu kita cek lagi apakah X itu lebih besar daripada 3 atau lebih kecil. Kalau dia lebih kecil dia ke kiri, kalau dia lebih besar dia ke kanan. Di sini kita dapatnya itu yang lebih besar, 4 itu lebih besar daripada 3, jadi ke kanan. Selanjutnya penjelasan mengenai binary hash tree. Binary hash adalah struktur data pohon biner yang dapat digunakan sebagai implementasi dalam antrian prioritas. Dalam binary hash, setiap simpul memiliki nilai yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai dari kedua anaknya. Dalam binary min hash, nilai dari setiap simpul lebih kecil daripada nilai anak-anaknya, sementara dalam binary max hash, nilai dari setiap simpul lebih besar daripada nilai anak-anaknya. Misalkan kita memiliki binary min hash dengan simpul berikut 3, 6, 8, 10, 7, 15, 12. Nilai minimumnya itu berada di simpul paling atas 3, dan nilai-nilai lain itu diatur sedemikian rupa sehingga aturan binary min hash terpenuhi. Ketika operasi penghapusan dilakukan, nilai minimum atau simpul akar rootnya dihapus dan simpul lain menggeser ke posisi yang sesuai untuk mempertahankan sifat binary min hash. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.